Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat meskipun kita belajar di rumah ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk selalu belajar mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh pihak sekolah. Hari ini kita akan membahas mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Yang pertama kemarin kan negara Jepang ya, yang sudah kita bahas tentang hal-hal apa saja sih yang menarik dari negara Jepang. Nah hari ini yaitu mengenai negara Amerika Serikat. Semoga kalian bisa menyimak dan memahami materi ini dengan baik ya. Silahkan amati video yang akan Ibu tayangkan berikut ya. Di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun benua lainnya. Keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Di materi kali ini, kami akan mengambil 5 negara sebagai contoh, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan yang terakhir adalah Mesir. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Jepang. Nah itu negara Jepang ya, yang minggu lalu sudah ditayangkan. Nah silahkan videonya diputar terus sampai nanti ada saatnya negara Amerika Serikat yang ditayangkan ya. Tapi di sini Ibu ingin mempersingkat waktu saja ya karena videonya sangat panjang. Bahwa negara ini nih ada hal-hal ya yang menarik dari negara-negara Amerika Serikat. Nah untuk videonya silahkan nanti kalian buka sendiri ya, di link YouTube juga banyak ya untuk menambah pengetahuan. Nah di sini Amerika Serikat memiliki 4 musim, yaitu ada musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Faktor-faktor pendukung kemajuan Amerika Serikat ini tentu sangat banyak ya, karena mengingat Amerika Serikat ini adalah negara yang maju, maka dari itu tentu memiliki modal yang sangat besar, yaitu salah satunya sumber daya alamnya yang melimpah. Jadi tergolong negara yang kaya. Yang kedua, infrastruktur yang dikembangkannya sudah baik seperti jalan raya, bangunan, fasilitas-fasilitas lain, sekolah dan sebagainya ya, itu sudah memadai, sudah banyak dikembangkan dan sudah baik ya sarana prasarananya. Yang ketiga, produktivitas tinggi itu hasil produksi perusahaan itu sangat berkualitas, juga jumlahnya juga sangat banyak. Yang keempat, produsen terbesar di dunia. Produsen itu apa? Produsen adalah orang, lembaga atau organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang membuat barang ya, memproduksi sebuah barang. Yang kelima, pengeluaran militer tertinggi di dunia. Ini terbukti dari kesiapan tentara yang ada di Amerika Serikat ya dalam melakukan latihan, dan bahkan alat-alat yang dihasilkan seperti peluru, seperti bom, seperti pesawat itu sangat
diperhatikan. Yang keenam yaitu pemimpin dalam riset ilmiah dan teknologi. Jadi banyak sekali penemuan riset-riset yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena apa? Riset di sana itu para ilmuwan itu benar-benar didukung oleh pemerintah dengan diberikan pembiayaan sampai risetnya selesai. Nah, adapun budaya dari Amerika Serikat itu sering dikenal dengan budaya untuk selalu berusaha mencari yang terbaik. Ya, jadi tidak puas dengan pencapaian hasil yang diperoleh saat ini, jadi mereka untuk selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena tidak ada faktor kasta di sana, ya, tidak ada faktor kasta. Kasta itu kelas di dalam penduduk, di dalam masyarakat. Budaya dan agama tidak ada, ya, yang namanya kelas menengah, kelas atas, baik di bidang budaya maupun agama. Dan percaya bahwa seseorang yang berusaha untuk menjadi yang terbaik maka akan dapat menjadi yang terbaik, gitu ya. Jadi mereka meyakini bahwa sebesar apa usaha yang kita lakukan maka hasilnya juga akan sesuai, ya. Kalau kita maksimal berarti hasilnya juga akan maksimal, begitu. Pendidikan Amerika Serikat sangat maju, ya. Ada sekitar 1.500 universitas di Amerika Serikat. Lalu kantor posnya ada yang disebut dengan kantor pos terapung di Michigan, ya, Michigan. Kapalnya sudah usianya udah 125 tahun. Ini suatu keunikan kantor pos tertua, ya, di Amerika Serikat. Selanjutnya ada Florida, ya. Kota Florida mau punya 2 sungai yang namanya sama, yaitu Sungai Withlacoochee, ya. Withlacoochee yang berada di Florida bagian utara dan bagian tengah. Jadi dulunya ini menyatu, setelah tiba saatnya itu terpisah oleh daratan dan Florida dibagi 2, bagian utara dan bagian tengah. Yang terakhir itu ada keunikan yang terkenal dari Amerika Serikat yaitu Golden Gate Bridge yang menakjubkan di San Francisco, yaitu jembatan terpanjang, ya, bercat merah yang berlapis emas. Kabelnya jika dipanjangkan itu terpanjang kalau digunakan untuk mengelilingi bumi bisa 3 kali, ya, panjangnya. Lalu komunitas Tionghoa terbesar di luar Tiongkok. Nah, selain di Tiongkoknya sendiri, nah di Amerika Serikat juga banyak ternyata orang Tionghoa. Nah, yang selanjutnya yaitu kita kenal ada 7 kota penting di Amerika Serikat. Yang pertama AS. AS adalah daerah pusat kekuatan militer yang kuat. Jadi dipusatkan di situ. Yang kedua New York, pusat perdagangan dunia atau WTC. WTC dan pusat bursa dunia namanya The New York Stock Exchange. Jadi di sini di New York ini ada perusahaan khusus yang bergerak di bidang bursa efek. Jadi menjual saham-saham bursa, ya, berkelaskan dunia. Yang ketiga ada Los Angeles, adalah kota pusat industri. Tempatnya pusat keuangan atau komunikasi, ya, busana juga pusat pesawat juga di sana tempatnya. Ya, makanya disebut pusat industri. Jadi macam-macam industri ada di Los Angeles. Nah, yang keempat ada Washington DC, adalah daerah pusat kendali pemerintahan Amerika Serikat, yaitu daerah pertahanan, ya, untuk Amerika Serikat, di mana terdapat istana kepresidenan. Yang kelima Chicago adalah daerah pusat pemotongan hewan ternak, itu khusus di Chicago. Yang keenam Philadelphia merupakan daerah pusat industri kimia, obat-obatan, pengolahan makanan dan barang cetakan. Yang ketujuh Las Vegas adalah kota terpadat atau ibu kota hiburan di dunia, ya, istilah lainnya. Jadi kalau kita berkunjung ke sana, kalau mau untuk mencari hiburan, ya disitulah tempatnya, di Las Vegas. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya, dan selanjutnya itu materi Ibu sengaja persingkat, ya, disesuaikan dengan kondisi. Nah, tugasnya untuk pertemuan kali ini silahkan kerjakan UPS 1 buku di dalam buku pendamping, ya, yang kalian miliki, halaman 8-11, dan kumpulkan ke Google Form hasilnya, ya.
dengan link GGG tugas luring IVS ya, yang itu ya. Jangan lupa diuploadkan tugasnya ke Google Form yang Ibu share linknya ini, dan kumpulkan secepatnya, semakin cepat semakin baik ya. Itu saja pembelajaran untuk pertemuan 4 di kelas 9 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.